866 orang di baliknya. Lucy Sen mendengarkan kata-kata Amanda Mu dan tertegun, jadi kamu sudah tahu dari awal tentang itu. Amanda Mu bertanya padanya, apakah ini ada dalam pencarian panas? Ya, Lucy Sen menyerahkan telepon kepada Amanda Mu, memberi isyarat padanya untuk melihatnya. Amanda Mu berpikir dengan baik sebelumnya, Peter Xi memiliki banyak penggemar, dan ini baru beberapa tahun setelah kematiannya. Siska Mu, sebagai pacarnya ketika dia meninggal, memang membawa banyak topik dan label padanya. Ada 3 topik hangat yang terkait dengan Siska Mu. Topik hangat pertama adalah nama Siska Mu, Siska Mu. Yang kedua adalah, Siska Mu meninggal. Yang ketiga adalah, pasangan yang sedih. Topik ketiga adalah yang paling populer, karena topik ketiga terkait dengan Peter Xi dan juga dibuat oleh penggemar Peter Xi. Melihat Amanda Mu beralih ke topik ketiga, Lucy Sen mengulurkan tangan dan mengklik, tampilkan Weibo ini dan biarkan aku lihat, aku tertawa sampai mati. Blogger lama Weibo yang ditunjukkan Lucy Sen padanya bukanlah orang biasa atau penggemar. Aku pikir, kami telah salah paham tentang Siska Mu. Dia benar-benar mencintai Peter Xi. Sejak kematian Peter Xi, dia menghilang, dan ketika muncul di berita, itu tentangnya adalah kematiannya. Yang tahu, dia berada di industri hiburan reputasinya selalu buruk. Ada paragraf panjang setelah itu. Mungkin sedang menganalisis hubungan antara Peter Xi dan Siska Mu. Lucy Sen menghela nafas, netizen selalu penuh dengan imajinasi. Kebenaran dari cerita ini sangat menyentuh. Amanda Mu meletakkan telepon di samping, tidak, Siska Mu benar-benar mencintai Peter Xi. Hah, Lucy Sen kaget. Amanda Mu tersenyum dan berkata dengan serius kepada Lucy Sen, Siska Mu benar-benar mencintai Peter Xi. Lucy Sen mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa lagi. Amanda Mu menurunkan matanya, pandangannya jatuh pada gelas air di depannya. Sebelum kematian Peter Xi, kebencian Siska Mu untuk Amanda Mu sepenuhnya karena kecemburuannya terhadap Amanda Mu. Setelah kematian Peter Xi, Siska Mu menyalahkan kematian Peter Xi pada Amanda Mu dan Ricky Mo. Meskipun pemikiran Siska Mu tidak masuk akal, Amanda Mu dapat memahami cintanya pada Peter Xi. Dia benar mencintai Peter Xi. Dia sungguh mencintai Peter Xi. Amanda Mu tidak pernah berpikir untuk memaafkan Siska Mu. Jika Siska Mu masih hidup, dia tidak akan pernah merasa bahwa dirinya salah. Tapi sekarang Siska Mu sudah tidak ada lagi, Amanda Mu memilih untuk melepaskan. Lepaskan keluhan dengan Siska Mu. Ketika orang mati, masa lalu menghilang bersama angin. Mengenai masalah Siska Mu, Amanda Mu masih agak kecewa. Namun, Amanda Mu tidak berharap bahwa dampak kematian Siska Mu tidak berakhir di sana. Malam itu, begitu Amanda Mu pulang kerja, dia menerima telepon dari Donnie. Direkturmu, seseorang di internet menyampaikan berita bahwa sebelum kematian Peter Xi, kamu dan tuan muda bersamanya, mengatakan bahwa kalian yang membunuhnya. Apakah kamu ingin menekannya? Setelah mendengarkan Donnie, Amanda Mu tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dikatakan Donnie. Tahun itu, setelah ledakan di pulau itu, dia dan Ricky Mo keduanya terluka parah. Peter Xi sendiri tewas dalam ledakan itu. Stevie Mo menangani semua masalah berikutnya. Meskipun Stevie Mo menargetkan Amanda Mu pada waktu itu, tapi dia lahir di keluarga Mo dan juga tumbuh di keluarga Mo. Dia juga sangat terampil dalam menangani masalah. Pada saat itu, masalah ini sepenuhnya diblokir oleh Stevie Mo. Siska Mu akan tahu penyebab kematian Peter Xi, dan itu juga karena Ken Zhou Li telah mengganggunya. Kali ini Siska Mu meninggal, dan masalah ini disebutkan lagi, bahkan tidak perlu menebak siapa orang di baliknya.
867 menggunakan seluruh kekuatan untuk menargetkan Ricky Mo. Donnie di ujung telepon yang lain tidak mendengar jawaban Amanda Mu, jadi dia bertanya lagi, Direktur Mu. Amanda Mu berhenti dan berkata, jangan terburu-buru, aku akan online untuk memeriksanya terlebih dahulu. Baik, Donnie tidak mengatakan apa-apa lagi. Amanda Mu online dan melihatnya. Benar saja, beberapa media otoritatif memposting ulang berita ini. 3 atau 4 tahun telah berlalu sejak masalah Peter C. Amanda Mu terkadang lupa bahwa Peter C pernah ada. Hubungan antara Peter C dan hubungan sepupu dengan Ricky Mo belum pernah diumumkan. Orang luar tidak tahu ini. Ricky Mo dulunya adalah bos media Sengding di belakang layar, dan sejauh ini, dunia luar tidak tahu. Karena itu, kematian Peter C sama sekali tidak berhubungan dengan Ricky Mo. Sangat sedikit orang yang mengetahui hal-hal ini. James Gu dan Donnie bahkan lebih tidak mungkin mengungkap insiden ini. Hanya Ken Zoli yang akan berusaha keras untuk menargetkan Ricky Mo. Selama Ricky Mo dapat kehilangan sesuatu, apakah itu ekonomi atau reputasi, Ken Zoli tidak akan melepaskannya. Orang yang membuat skandal Ricky Mo terakhir kali tersebar di internet adalah Ken Zoli, dan ia seharusnya menjadi pemimpin dalam insiden ini. Ini mengingatkan Amanda Mu dari Peter C. Dia berangsur-angsur merasa bahwa Ken Zoli dan Peter C memiliki kesamaan. Kedua orang ini sangat mirip. Setelah Peter C tahu pengalaman hidupnya, ia menjadi menyimpang dan paranoid, dan akhirnya ingin mati bersama Ricky Mo. Dan betapa berbedanya berbagai perilaku Ken Zoli dari Peter C. Kebencian yang sama Ricky Mo. Ken Zoli lebih baik daripada Peter C karena dia memiliki lebih banyak kekuatan dan sumber daya keuangan. Ibu, makan. Suara Joanna Mo terdengar dari samping, dan dia tidak tahu kapan dia datang. Amanda Mo hanya memikirkan hal-hal terlalu serius dan bahkan tidak menyadari kedatangannya. Amanda Mo meletakkan telepon di samping dan mengulurkan tangan untuk memeluk Joanna Mo ke dalam pelukannya. Sepertinya sedikit tenggelam lagi. Joanna Mo tidak banyak keluar rumah selama liburan musim panas, tetapi dia dirawat dengan baik oleh Bibi Chen, dan dia terhanyut lagi. Amanda Mo meremas pipinya yang tebal, dan berkata dengan lembut, "Oke, aku akan segera pergi makan." Dia memeluk Joanna Mo untuk makan. Bibi Chen melihat bahwa Amanda Mo telah datang, dan dia mulai menyajikan makanan. Setelah menyajikan makanan, Bibi Chen tampak ingin berbicara. Amanda Mo bertanya dengan keras, "Ada apa Bibi Chen?" "Itu," Bibi Chen sepertinya malu mengatakannya. "Tidak apa-apa, katakan saja." Amanda Mo meletakkan sumpitnya dan menatap Bibi Chen dengan serius. "Menantu perempuanku, dia mengandung anak kedua, dan tubuhnya bukan begitu sehat, dan putraku juga sangat khawatir. Aku ingin..." Bibi Chen tampak malu dan tidak melanjutkan. Amanda Mo tentu saja mengerti apa yang dia maksud. Bibi Chen ingin pulang untuk merawat menantunya. Amanda Mo tersenyum dan berkata, "Aku tahu, dan aku akan membayar kamu bulan ini nanti." "Nona Mu, aku..." Bibi Chen tampak agak malu. Dia juga tahu bahwa kejadian ini terlalu mendadak, dan dia juga melihat situasi Amanda Mu. Jika dia pergi sekarang, Amanda Mu mungkin tidak menemukan orang yang dipercaya untuk menjaga Joanna Mo untuk sementara waktu. Amanda Mu tidak melanjutkan topik dengannya, "Ayo makan dulu." Joanna Mo mendengarkan dua orang dewasa berbicara, memandang Bibi Chen dan Amanda Mu, menundukkan kepalanya untuk mengambil nasi. Ketika Bibi Chen pergi ke dapur untuk membersihkan piring dan sumpit setelah makan, Joanna Mo bertanya pada Amanda Mu dengan suara rendah, "Apakah Nenek Chen pergi?" 868 orang yang paling tersakiti.
Amanda Mu menyentuh kepala Joanna Mo dan berkata, "Ya, dia memiliki urusan yang sangat penting di rumah, jadi dia harus kembali." Joanna Mo mengangguk. Bibi Chen ingin pulang untuk merawat menantunya, meskipun Amanda Mu setuju, itu memang menyusahkan. Bibi Chen dibawa kepadanya oleh Donnie, dia orang yang baik dan dapat dipercaya. Akan agak sulit menemukan seseorang seperti Bibi Chen dalam waktu singkat. Dan dia pergi ke perusahaan setiap hari. Begitu Bibi Chen pergi, Amanda Mu membawa pulang semua pekerjaan atau membawa Joanna Mo ke perusahaan. Jelas, yang terakhir lebih baik untuk dijalankan. Amanda Mu belum dapat menangani tugas resmi perusahaan Mo secara mandiri. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membawa Joanna Mo ke perusahaan. Untungnya, ada lift khusus di tempat parkir yang langsung menuju kantor direktur, dan lantai pertama kantor direktur jarang dikunjungi. Dengan cara ini, bahkan jika Joanna Mo mengikuti Amanda Mu ke perusahaan setiap hari, tidak ada masalah. Dini hari berikutnya, Bibi Chen meninggalkan rumah Amanda Mu. Donnie mengemudi untuk menjemput Amanda Mu. Ketika Joanna Mo melihat Donnie, dia berteriak dengan manis, "Paman Donnie." Donnie menjawab, dan berkata dengan lembut, "Selamat pagi Joanna Mo." Donnie melihat bahwa Amanda Mu akan membawa Joanna Mo ke perusahaan. Dia sedikit terkejut, di mana Bibi Chen. Dia akan pulang untuk merawat menantunya, jadi aku menyuruhnya kembali, kata Amanda Mu sambil membawa Joanna Mo ke dalam mobil. Donnie sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata, "Kalau begitu, aku akan mencari seseorang lagi untuk kamu." Amanda Mu menggelengkan kepalanya dan menolak, "Tidak bisa mendapatkan dalam waktu ini, jadi kita tidak mencari dulu sekarang. Dalam waktu singkat, Joanna akan mulai sekolah." Dia mengubah pembicaraannya, "Lagi pula, biarkan Joanna tinggal dengan aku, dan aku akan merasa lebih tenang." Donnie tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengarnya. Setelah masuk ke mobil dan berkendara ke perusahaan, Amanda Mu memperhatikan bahwa Donnie melihat kembali ke kaca spion beberapa kali, seolah-olah dia ragu-ragu untuk berbicara. Amanda Mu samar-samar tahu bahwa Donnie ingin berbicara tentang berita di internet. Dia berkata, "Aku sudah melihat berita online." Donnie terkejut, dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Makna Donnie jelas, Donnie dapat melakukan apa yang Amanda Mu inginkan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah bersama Ricky Mo selama bertahun-tahun, kemampuan Donnie untuk melakukan banyak hal luar biasa. Amanda Mu pernah berpikir bahwa Donnie hanya asisten yang lebih bijaksana. Setelah dia mengambil alih urusan perusahaan Mo selama periode ini, dia menemukan bahwa Donnie hampir serba bisa. Amanda Mu menoleh dan melihat keluar jendela, dan berkata, "Aku pikir dulu." Kenzo Lee memutuskan untuk merusak reputasi Ricky Mo. Ini mungkin hanya permulaan. Dia seharusnya menemukan cara untuk mengetahui apa yang harus dilakukan Kenzo Lee selanjutnya. Kenzo Lee tahu segalanya tentang keluarga Mo. Amanda Mu bahkan curiga bahwa Kenzo Lee ingin mempublikasikan semuanya permasalahan keluarga Mo. Lalu, bukan hanya Ricky Mo yang akan terpengaruh. Dan masih ada Charles Mo. Ricky Mo dan Charles Mo memiliki hubungan yang mendalam, dia tidak memberitahu Charles Mo tentang masalah Gracia Mo. Untuk melindungi Charles Mo, ia mengirim Charles Mo langsung ke Akademi Militer, tidak bertemu dengannya beberapa kali setahun. Pada saat itu, jika Gracia Mo dan Herman Mo terlibat, orang yang paling terluka adalah Charles Mo. Masalah antara Gracia Mo dan Herman Mo telah mempengaruhi terlalu banyak orang. Dalam insiden itu, orang yang paling menderita adalah Charles Mo. Charles Mo tidak tahu yang sebenarnya, tetapi baginya, dia yang telah kehilangan kakaknya Peter C.,
kehilangan ayah kandungnya, dan ibunya pergi ke rumah sakit jiwa. 869 Dia bahkan harus menanggung risiko sekecil apapun. Begitu Amanda Mu membawa Joanna Mo ke kantor, dia menerima telepon dari James Gu. Amanda, berita di internet untuk sementara ditekan oleh aku. Amanda Mu terkejut, kamu. James Gu tidak menunggunya berbicara, dan berkata, Ricky menghubungi aku, dan dia menyuruhku untuk menekannya. Amanda Mu melirik Joanna Mo, berbalik dan berjalan ke jendela, merendahkan suaranya dan bertanya kepada James Gu, Ricky Mo menghubungi kamu. Ya, dia menghubungi aku tadi malam. James Gu berhenti, dan berkata, dia juga berkata, menyuruh kamu untuk tenang. Aku merasa sangat tenang, nada suara Amanda Mu terdengar dengan sedikit amarah. Ricky Mo muncul dan menghilang sesuka hati, tanpa berita, dia tidak menghubunginya, dan masih menyuruh dia tenang. Bagaimana dia bisa merasa tenang? Di dalam mimpi, James Gu juga tahu bahwa kemarahan Amanda Mu adalah karena Ricky Mo. Dia masih berbicara untuk Ricky Mo, kamu tidak tahu orang seperti apa Ricky Mo. Mengapa kamu marah padanya? Itu tidak perlu. James Gu dan Ricky Mo sama-sama pria, mereka memiliki persahabatan yang mendalam, tentu saja dia berbicara untuk Ricky Mo. Amanda Mu mematikan topik, terima kasih atas masalah berita, tetapi orang-orang di belakang seperti hantu itu tidak akan membiarkannya pergi, pasti ada langkah selanjutnya. Kalau begitu, aku tahu. Setelah James Gu selesai berbicara, dia berkata dengan bingung, sebenarnya, aku tidak mengerti. Tidak peduli seberapa hebat Ken Zoli, jika Ricky harus berurusan dengannya, selalu ada jalan, kan? Mengapa repot-repot mundur? Amanda Mu hanya mengucapkan 3 kata sederhana, karena aku. James Gu berkata, ini tidak ada hubungan, kan? Meskipun Ken Zoli menjadi gila lagi, Ricky masih bisa melindungi kamu. Ken Zoli selalu ingin berurusan dengan Ricky Mo. Jika dia tidak dapat menemukan rasa keberhasilan dari Ricky Mo, dia akan mengarahkan jarinya padaku. Selama Ricky Mo memberi jalan kepada Ken Zoli akan merasakannya kesenangan mencapai tujuannya, maka tidak akan berbuat sesuatu padaku. Berbicara tentang ini, Amanda Mu tidak bisa menahan nafas sedikit. Ricky Mo tidak ingin menempatkan aku dan Joanna dalam bahaya, bahkan jika hanya ada sedikit risiko, dia harus menanggungnya sendiri. Ada kesunyian yang panjang pada James Gu, dan dia berkata dengan nada yang menakutkan, kalau begitu, Ricky masih bisa merasa takut. Ketika dia kembali, aku harus menertawakannya. Ibu, aku ingin minum air. Suara Joanna Mo menyela suara James Gu. James Gu melihat pada saat itu dan menebak bahwa Amanda Mu telah pergi ke perusahaan, dan bertanya, kamu membawa Joanna ke perusahaan? Ya, Bibi di rumah telah mengundurkan diri, dan aku hanya bisa membawanya ke perusahaan. James Gu berkata dengan bersemangat, biarkan aku bicara dengannya. Sudah lama sejak aku melihatnya. Amanda Mu bertanya kepada Joanna Mo, apakah kamu ingin berbicara dengan Paman Gu di telepon? Joanna Mo mengangguk dan mengulurkan tangan padanya, menunjukkan bahwa dia ingin mendapatkan ponselnya. Amanda Mu menyerahkan telepon kepada Joanna Mo dan berbalik untuk membantunya menuangkan air. Ketika dia kembali, Joanna Mo masih mengobrol dengan James Gu dengan ponselnya. Dia memberi Joanna Mo beberapa teguk air, dan setelah dia membiarkan Joanna Mo duduk di sofa, dia pergi ke belakang meja untuk berurusan dengan dokumen. Dia melihatnya dan memikirkan pertanyaan James Gu tadi. Dalam pandangan James Gu, semua tindakan Ricky Mo tidak ada gunanya. Tapi Amanda Mu tahu betul apa yang dipikirkan Ricky Mo. Dengan pelajaran yang dipelajari Peter Si, ia akan memberi jalan pada Ken Zoli selangkah demi selangkah untuk mencegah Amanda Mu dan Joanna Mo terlibat.
Jika di dalam hati Ricky Mo tidak takut akan konsekuensinya, maka dia tidak akan selalu mundur. 870 Jangan buru-buru menutup telepon, Anda akan menyesal. Jika Ricky Mo tidak memiliki kekhawatiran, maka akan bersaing dengan kekuatan paling kuat dengan Kenzo Lee. Setelah Kenzo Lee tidak ada hal lain untuk mengancam Ricky Mo, Kenzo Lee tidak bisa begitu merajalela. Amanda Mu terkejut dan marah pada keputusan Ricky Mo yang paling terakhir untuk melakukan hal-hal ini tanpa izin. Tapi memangnya kenapa kalau marah? Ricky Mo selalu menjadi orang seperti itu. Selain itu, Amanda Mu tahu niat Ricky Mo lebih baik daripada orang lain. Meskipun dia marah, dia masih khawatir tentang dia. Amanda Mu dapat memahami niat Ricky Mo, tetapi dia tidak bisa setuju dengannya. Setelah semuanya berakhir, dia akan memperbaikinya dengan baik. Amanda Mu memikirkan hal ini, menghela nafas, menundukkan kepalanya dan mulai mengerjakan dokumen. Setelah Joanna Mo menjawab telepon, dia mengambil teleponnya dan menyerahkannya kepada Amanda Mu. Bu, telepon kamu. Amanda Mu mengambil telepon dan menyentuh kepala Joanna Mo, mainlah sendiri. Ya, Joanna Mo merespons dan lari. Amanda Mu memandang punggung Joanna Mo, tersenyum, menundukkan kepalanya dan mulai berurusan dengan pekerjaan. Ketika meninggalkan pekerjaan pada siang hari, Amanda Mu menerima telepon dari Novia Xiao. Itu nomor yang tidak dikenal. Amanda Mu tidak tahu bahwa Novia Xiao menelepon. Dia takut itu adalah panggilan dari Ricky Mo, khawatir jika dia tidak menjawab panggilan itu, dia akan melewatkannya, jadi dia menjawab panggilan itu. Suara Novia Xiao sangat tenang, Amanda, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Aku sudah mengatakan segalanya. Amanda Mu harus menutup telepon setelah berbicara. Novia Xiao tampaknya menduga bahwa Amanda Mu akan menutup telepon. Sebelum dia berakhir, dia mendengar suara Novia Xiao berdering, jangan menutup telepon dengan terburu-buru, kamu akan menyesal. Dalam suara Novia Xiao, ada rasa dingin yang langka. Novia Xiao selalu hidup dengan hati-hati di rumahmu. Dia pada dasarnya tidak tangguh, dan memiliki kepribadian yang lemah. Dia tidak memiliki hak untuk berbicara di keluargamu dan selalu berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatannya. Hanya di depan Amanda Mu dia bisa memiliki sisi yang tangguh dan mendominasi. Tetapi karena dia berpikir Amanda Mu adalah putrinya, dia harus diwajibkan untuk melakukannya. Amanda Mu mencibir, hal yang paling aku sesali adalah menjadi putri kamu. Kamu, Novia Xiao berseru dengan marah, kamu mengira aku ingin memiliki anak perempuan yang kejam dan licik seperti kamu. Kamu bahkan membunuh Siska, apakah itu tidak cukup? Kapan aku membunuh Siskamu? Umurmu sudah tua, otak sudah mulai error jadi pergilah ke dokter, dan jangan selalu mencariku, kelak juga jangan menelepon aku lagi. Amanda Mu menutup telepon setelah berbicara. Dia meremas alisnya. Setelah mondar-mandir di tempat untuk sementara waktu, pada akhirnya, ia hanya bisa mematikan nomor telepon dari Novia Xiao. Dia tenang dan berbalik untuk melihat Joanna Mo di ruang tunggu. Joanna Mo tertidur saat bermain. Dia melirik pintu dan Joanna Mo sedang tidur nyenyak. Amanda Mu menutup pintu dengan lembut, dan ketika dia keluar, ada ketukan di pintu. Amanda Mu berkata ke pintu, masuk. Donnie mendorong pintu, membawa makanan dalam kemasan di tangannya. Aku memesan makanan untukmu dari Jade Imperial. Karena Joanna Mo ada di sini, Donnie secara khusus memesan makanan di Jade Imperial. Donnie berjalan masuk dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa Joanna Mo tidak ada di sana, dan bertanya, Joanna pergi tidur. Ya, Amanda Mu mengangguk, kamu meletakkan saja nasi itu. Donnie meletakkannya dan hendak keluar, Amanda Mu menghentikannya, Donnie.
Doni menoleh ke belakang, apakah ada hal lain? Amanda muter senyum, terima kasih. Dia memperhatikan logo Imperial Jade di kotak makan siang. Selanjutnya bab 871 tampilan.